warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi, pengertian warga negara yaitu individu sebagai bagian dari satu penduduk yang menjadi unsur negara, atau yang kita kenal dengan sekelompok orang yang menduduki suatu wilayah. Menurut Hikam, pengertian warga negara yaitu subjek dari komunitas yang membangun negara, sedangkan nation state yaitu tergantung dari pendapat Hikam tadi. Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1949 yang dinyatakan sebagai warga negara Indonesia, yaitu orang bangsa Indonesia asli dan orang lain yang telah disahkan undang-undang sebagai warga negara. Undang-Undang 62 1958 ayat 1 yang dimana dimaksud sebagai warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan perundang-undangan yaitu orang-orang yang telah disahkan undang-undang sebagai warga negara. Nah, yang kedua yaitu orang-orang berdasarkan perjanjian, dan yang ketiga yaitu orang-orang yang berdasarkan peraturan syarat proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam undang-undang tersebut muncul pertanyaan, nah, siapa yang dinyatakan berstatus sebagai warga negara Indonesia? Jawabannya yaitu orang yang berdasarkan tempat kelahirannya atau lus soli. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan keturunannya atau disebut sebagai lus sanguinis. Yang kedua itu pewarganegaraan biasa atau naturalisasi. Pewarganegaraan adalah cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Selanjutnya yaitu akibat kewarganegaraan. Nah, yang dimaksud dengan akibat kewarganegaraan yaitu akibat setiap orang yang bukan warga negara diperlakukan seperti orang asing. Selanjutnya yaitu pewarganegaraan yang istimewa atau naturalisasi istimewa, yaitu untuk warga asing yang telah bekerja sama dengan Indonesia dan menyatakan diri ingin menjadi warga negara Indonesia ataupun diminta oleh negara menjadi warga negara tersebut, yaitu kehilangan kewarganegaraan. Kehilangan kewarganegaraan dinyatakan oleh presiden atas permohonan diri sendiri, dan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan disebut upright. Nah, jika tidak memiliki kedua asas tersebut, yaitu ius soli dan ius sanguinis, maka akan muncul pernyataan yaitu upright tidak memiliki status kewarganegaraan apabila ia memakai tempat kelahiran di negara keturunannya. Nah, yang kedua itu bipartite atau seseorang memiliki dua kewarganegaraan apabila ia berasal dari keturunan negara yang berasas ius sanguinis dan lahir di negara yang berasas ius soli. Nah, adapun solusi yang pertama yaitu memperoleh kewarganegaraan atau naturalisasi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu prinsip atau syarat masing-masing negara itu berbeda. Yang kedua yaitu hak yang terkait. Nah, selanjutnya solusi yang kedua yaitu hak opsi atau mengajukan kehendak sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu hak repudiasi atau menolak pemberian kewarganegaraan melalui stase pasif, yakni tawaran kewarganegaraan karena telah memberi reward terhadap negara tersebut. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Syarat objektif format berbangsa dan bernegara. Yang pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang harus didapat dalam bentuk material maupun non-material. Contoh hak seperti hak asasi manusia,
hak mendapatkan pendidikan yang layak dan yang lain sebagainya. Kewajiban yaitu sesuatu yang dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Contoh kewajiban seperti kewajiban untuk menuntut ilmu, kewajiban mengerjakan tugas, dan kewajiban yang lain-lainnya. Selanjutnya itu hak warga negara diperinci dengan tergantung kepada budaya atau law enforcement. Dan yang terakhir itu hak warga negara diatur dalam undang-undang. Yang pertamanya itu pasal 26A ayat 1. Yang kedua yaitu pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga yaitu dalam pasal 28A sampai J. Yang keempat yaitu dalam pasal 29 ayat 2. 5 yaitu dalam pasal 30 ayat 1. Dan yang keenam yaitu pasal 31 ayat 1, dan ketujuh yaitu pasal 32 ayat 1, dan yang delapan yaitu pasal 33, dan yang terakhir yaitu pasal 34. Hak warga negara juga diatur dalam pertama yaitu keadilan komunitatif. Keadilan komunitatif yaitu perlakuan kepada seseorang dengan jasa yang telah diberikan. Contohnya, misalnya seseorang yang menerima sanksi tanpa peduli status dan jasanya. Yang kedua yaitu keadilan distribusi. Keadilan distribusi yaitu dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikan. Contohnya seperti perlindungan, fasilitas publik, dan lain-lain. Adapun fungsi warga negara, yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Fungsi warga negara yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Fungsi warga negara yang keempat adalah tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Fungsi warga negara yang kelima adalah menjaga persatuan serta kesatuan sebuah negara. Fungsi warga negara yang keenam adalah mentaati dasar sebuah negara, hukum yang berlaku, serta sistem pemerintahan tanpa adanya terkecuali. Fungsi warga negara yang ketujuh adalah turut serta dalam proses pembangunan dalam membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapainya. Perwujudan kesatuan organis antara dharma agama dan dharma negara. Yang pertama yaitu didasarkan ideologi nasional Pancasila yang mendasarkan KTYME. Yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Dharma agama adalah jiwa seseorang dan dharma negara merupakan tubuhnya, sehingga kita sebagai umat manusia harus merawat dan dapat menjalankan kedua ajaran dharma bisa ini. Tercipta suatu keseimbangan dalam kehidupan. Dharma Sujana 1995-31-48 ialah kebajikan, kewajiban suci, pengorbanan suci. Ini termasuk dalam ajaran agama Hindu. Yang kedua itu dharma agama, yakni kebajikan dalam menjalankan ajaran agama. Dan yang terakhir adalah dharma
negara, yakni kebajikan terhadap negara berlandaskan nilai kesucian yang bersumber dari TYME.